Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Gempa bumi mengakibatkan banyak bangunan rusak di Gianyar. Kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Karangasem terus bertambah. Menteri Pariwisata meminta pembangunan villa dan hotel di kawasan Bali Selatan dihentikan untuk sementara waktu. Tolong kami Pak, kami di sini korban perdagangan manusia, kami ditipu. Cuplikan video ini berisi keluhan warga Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Mereka berada di Thailand dan meminta bantuan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto agar bisa pulang ke Indonesia. 5 di antara mereka berasal dari Bali dan 2 di antaranya dari Kabupaten Buleleng. Para tenaga kerja Indonesia ini mengaku disekap dan dipekerjakan secara tidak layak. Agus dan Nenggah, 2 warga Buleleng mengaku sebelumnya ditawari bekerja di salah satu restoran di Thailand oleh seseorang bernama Komang. Mereka terpikat karena gaji besar, sekitar $800 Amerika per bulan, atau sekitar 12 juta rupiah. Namun belakangan mereka sulit menghubungi keluarga. Akhirnya kakak dari salah satu korban melaporkan Komang ke Polres Buleleng dan ke DPRD Provinsi Bali dengan tuduhan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Tanggal 5 Agustus pagi hari dan kontak terakhir itu tanggal 9 Agustus. Komunikasi lewat si kata ini yang akhirnya adik yang keinginan untuk berangkat ke sana karena dijanjikan untuk Sebelumnya adiknya udah pernah berangkat belum? belum pernah sama sekali. Baru pertama kali ini. Kronologinya saya lengkap. Jadi setelah kami analisa itu masuk dalam unsur dugaan tindak pidana perdagangan orang. Itu masuk ke pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Jadi sekarang kami mendampingi kata korban akan melakukan pelaporan di Polres Buleleng. Alat bukti yang dibawa apa? Nah, kami ada beberapa, ada video, ada foto-foto juga terkait tindak kekerasan yang dialami adik korban itu terakhir komunikasinya di Thailand, tapi di video dikatakan ada di Myanmar, antara perbatasan Thailand dengan Myanmar. Keluarga korban berharap polisi bisa segera menindaklanjuti dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan Komang, sehingga seluruh korban bisa pulang kembali ke tanah air. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Polda Bali, Bais TNI, BIN, Satpol PP, dan stakeholder lainnya. Semoga suasana kondisi di Bali semakin baik. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas akan mengawasi ketat warga negara asing yang menetap di Bali, termasuk mereka yang memegang visa investor. Di sela kegiatan puncak Festival Kekayaan Intelektual akhir pekan lalu di Werdi Budaya Art Center Denpasar, Supratman mengungkapkan menerima banyak laporan dari pemangku kepentingan di Bali, di antaranya anggota dewan, penjabat gubernur Bali, dan pelaku pariwisata terkait ulah warga asing yang mengganggu masyarakat Bali. Selain merugikan dan melanggar hukum, jajarannya juga akan mengawasi lebih ketat terhadap warga asing dengan visa investor. Menurutnya keberadaan mereka ini diduga justru merugikan sektor UMKM lokal yang sedang berkembang. Kemarin lewat Dirjen Imigrasi maupun Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali, kami sudah minta untuk selalu melakukan pengawasan terkait dengan keberadaan warga negara asing yang memang dari sisi dokumen keimigrasiannya itu mungkin bermasalah dan juga mengganggu keberadaan UMKM di Bali.
baik oleh Pak Gubernur juga sudah menyampaikan hal yang sama. Juga teman-teman dari anggota DPR RI dari yang berasal dari Provinsi Bali juga menyampaikan hal yang sama di parlemen, dan itu menjadi concern kami untuk melakukan pengawasan sebaik-baiknya kepada warga negara asing yang berada di Bali. Supratman mengaku telah memerintahkan Dirjen Imigrasi dan Kanwilkumham Bali untuk mengawasi lebih ketat warga asing agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Belum lama ini, seorang warga negara Rusia dengan visa investor berbuat kriminal dengan merampas mobil di tengah jalan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Permisi artis. Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar akhir pekan lalu membagikan 500 paket makanan sehat kepada masyarakat setempat di Aula Pangkalan TNI AL. Kegiatan ini merupakan sebuah upaya mendukung program pemerintah dalam menjamin makanan sehat bergizi dan kesejahteraan bagi masyarakat. Warga dan sejumlah perwakilan siswa datang silih berganti ke ruang Aula Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar. Mereka menikmati paket makanan yang berisi menu utama ikan, sayur, dan protein nabati, serta camilan sehat. Menurut saya sih nggak terlalu susah ya, karena di setiap daerah tuh udah pasti ada yang penjualnya untuk menu sehat kayak gini. Harapannya apa ke depan menu sehat? Harapannya semakin banyak siswa yang lebih milih makanan yang sehat dan bergizi dan untuk sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan melaksanakan makan siang gratis bersama dengan masyarakat, kurang lebih sejumlah 500 porsi kita siapkan dengan tema menu itu sendiri adalah mencintai laut. Jadi kita mengutamakan lauk pauknya adalah hasil dari laut kita sendiri. Kemudian selain itu kita juga melaksanakan bakti sosial berupa pemberian sembako kepada masyarakat sekitar, kurang lebih 500 paket sembako. Ini yang kita lakukan sesuai dengan visi pemerintah untuk mengurangi jumlah stunting dan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat guna menuju Indonesia maju. Selain sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI Angkatan Laut, kegiatan makan siang sehat ini juga sekaligus memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI dalam makan sehat terbanyak. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.